Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kembali kita berjumpa dalam kuliah teori hukum Islam kontemporer pada bagian ketiga. Pada bagian kedua, kita sudah membahas tentang transisi atau perjalanan hukum Islam pada zaman klasik hingga ke masa modern. Kemudian juga saya sudah menjelaskan tentang kontak atau perjumpaan Islam dan Barat dalam tiga konteks, dan kita sampai kepada konteks yang ketiga, yaitu ketika Islam bertemu dengan Barat pada masa modern atau perjumpaan Islam dengan Barat pada periode ketiga, yaitu ketika Barat menjadi penguasa peradaban dunia dan Islam mengalami aneka macam kemunduran dalam bidang ilmu pengetahuan atau dalam bidang pemikiran keagamaan. Lalu itu diikuti dengan sebuah gerakan dalam dunia Islam, yaitu reformasi, pembaruan atau tajdid dan islah. Kemudian kita tutup bagian kedua kemarin dengan mengutip seorang pengkaji hukum Islam dari Jerman, yaitu Matthias Rohe, berkaitan dengan perbedaan atau peta persoalan-persoalan yang dibahas pada masa Islam klasik dan perbedaannya dengan apa yang dibahas dalam masa modern. Tapi kita baru sangat singkat membahasnya, dan untuk kuliah pada bagian ini atau pada sesi yang ketiga ini kita masih akan berbicara tentang reform, tajdid atau islah tadi, sehingga kita akan kembali kepada Matthias Rohe dan perjumpaan Islam dengan Barat yang membawa Islam kepada zaman modernitas di zaman ini, serta pengaruhnya terhadap hukum Islam pada bagian berikutnya. Pada bagian ini kita akan fokus pada pembahasan tentang apa yang disebut dengan reformasi, pembaharuan, islah, tajdid dan seterusnya dalam konteks pemikiran Islam dan kaitannya dengan hukum Islam. Baik, kita mulai dengan mengungkapkan makna atau definisi tajdid secara lughawi atau secara kebahasaan ya. Jadi kalau kita berbicara tentang tajdid, maka kita akan menemukan banyak sekali definisi, yaitu definisi kebahasaan terutama pada awalnya, kemudian definisi terminologis. Nah, kalau kita berbicara dalam konteks kebahasaan, maka tajdid itu dimaknai sebagai membaharui. Itu dari kata-kata jaddada yujaddidu, jadi membaharui atau melakukan perbaikan yang senada dengan itu, yaitu islah. Kalau kita melihat lebih jauh, misalnya dengan mengutip karya-karya yang ditulis oleh para ulama, misalnya dalam konteks ini saya ingin mengajukan satu judul buku yang sangat baik, yaitu At-Tajdid fi Fikril Islami yang ditulis oleh Adnan Muhammad Amamah. Kitab ini ditulis pada tahun 2003. Memang lumayan lama dengan hari ini, tetapi di situ saya menemukan penjelasan yang sangat komprehensif tentang apa itu tajdid, yang disertai dengan kutipan atau pemaparan tentang pandangan para ulama terkemuka dalam dunia Islam tentang tajdid itu. Nah, dia mengungkapkan banyak sekali pandangan tentang tajdid. Kemudian yang menarik adalah setelah memberikan pandangan, mengungkapkan pandangan para ahli tentang tajdid atau pembaharuan itu, dia lalu mengambil satu definisi, satu sikap ilmiah yang cukup baik gitu. Nah, ini saya kira sebuah pelajaran penting bagi kita dalam menapaki atau mengarungi dunia ilmiah. Jadi dalam konteks dunia ilmiah, saya kira kita harus bergantung kepada otoritas, dalam arti bahwa sebagai pengkaji dalam bidang apapun, mau tidak mau kita mesti menengok kepada kajian-kajian yang dilakukan oleh para ahli untuk kita jadikan sebagai sandaran. Tapi karena kita tahu bahwa pandangan para ahli tentang
satu masalah tertentu pastilah selalu berbeda antara satu dengan yang lain. Nah, dalam hal seperti itulah dituntut sikap ilmiah kita, dalam arti memberikan catatan kepada sikap-sikap itu atau memberikan garis bawah ya, terhadap perbedaan pandangan itu. Lalu apa yang bisa kita angkat dalam konteks pengembangan keilmuan diri kita atau konteks pengembangan ilmu satu bidang tertentu itu. Nah, demikianlah yang saya lihat dilakukan oleh Adnan Muhammad Amamah. Dia mengungkapkan banyak sekali pandangan ulama tentang apa itu tasdid, dan yang menarik adalah setelah mengungkapkan aneka pandangan itu, dia lalu memberikan poin penting terhadap semua yang dia kemukakan atau yang dia kutip itu. Jadi di dalam kitab At-Tasdid fil Fikril Islami tadi, dia menulis waqad tanawwa'at al-ibarat waqad tanawwa'at ibaratul ulama'i fit tasdid. Jadi pandangan ulama, pandangan para ilmuwan tentang apa hakikat tasdid itu tanawwa'at, jadi berbeda, demikian banyak ragamnya gitu. Jadi dia mengatakan begitu. Tapi yang menarik adalah ketika dia memberikan catatan walakinnahum lam yakhruj min muhawiri as-salasa. Jadi dia mengatakan bahwa tetapi aneka ragam pandangan ulama terhadap tasdid itu ternyata tidak keluar dari 3 muhawir. Muhawir itu jamak dari mikhwarun, yang artinya adalah sumbu atau poros gitu. Jadi dia menemukan satu pandangan yang menarik karena menyebut bahwa ternyata di luar persoalan perbedaan antara satu dengan yang lain, rupanya pandangan para ulama itu lam yakhruj, tidak keluar dari 3 poros yang disebut sebagai muhawir itu. Nah, apa 3 muhawir itu atau muhawir salasah itu? Pertama dia mengatakan adalah al-mikhwar al-ula. Al-mikhwar al-awwal, dia mengatakan ihya'un ma in tomasa wa in darosa min ma'alimis sunani wa nashruha bainan nas wa hamlun nasi alal amali biha. Jadi pilar pertama yang berkaitan dengan tasdid itu disimpulkan oleh Adnan Muhammad Amamah adalah menghidupkan apa-apa yang telah kabur atau telah tidak jelas, sesuatu yang mengalami kekaburan atau mengalami persoalan itu, kurang ketidakjelasan itu atau mulai beda-beda arah begitu, itu dihidupkan kembali, ihya'un ya. Kemudian lalu menghidupkan kembali ajaran-ajaran sunnah berdasarkan sunnah, dan yang ketiga adalah nasru bainan nas, jadi menyebarkannya di kalangan manusia, wa hamlu nasi alal amali biha, dan mengajak manusia untuk mengerjakannya. Nah, jadi itu pilar pertama dari tasdid yang dikemukakan oleh Adnan Muhammad Amamah setelah dia mengkaji aneka ragam definisi yang dikemukakan para ulama. Nah, lalu pada bagian yang itu sama, kemudian dia juga mengutip atau mengemukakan apa yang disebut dengan tasdid tadi itu adalah pada al-mikhwar asani itu. Jadi ada poros itu atau sumbu kedua. Dia mengatakan yang disebut dengan poros kedua atau 3 poros kedua dari tasdid itu adalah qama al-bid'ah. Jadi mencegah atau melawan ya, atau setiap bentuk al-bid'ah. Al-bid'ah itu ya lalu menjadi kata-kata bid'ah itu ya. Tapi yang menarik kalau kita lihat definisinya adalah mahwal bid'ah. Mahwal bid'ah, kalau ada yang di sebuah definisi dikatakan al-bid'ah insya'u syai'in bi ghairi mithalin sabiqin. Jadi
menciptakan sesuatu tanpa ada contohnya di masa lalu, tanpa ada contoh terdahulu. Nah, nanti kita akan melihat fi ayyi halin, dalam hal-hal atau dalam persoalan apa yang al bid'ah itu boleh dan tidak boleh, gitu ya. Nanti kita akan bahas secara lebih detail. Maka di situ dikatakan qama al bid'ah wal muhadditsat, jadi mencegah ya, atau mencegah atau menghindari al bid'ah, inovasi-inovasi baru yang tidak ada contohnya masa lalu, wal muhadditsat, ya tentu saja al muhadditsat inovasi-inovasi baru, wa i'lanul harbi alaihima, dan menyatakan perang terhadap keduanya. Nah, ini jadi memang kalau kita lihat definisi tajdid seperti ini kelihatan seperti keras, gitu ya. Inilah yang kadang-kadang menjadikan kelompok-kelompok yang sedikit resisten dengan gagasan tajdid itu lalu melakukan perlawanan dengan caranya, gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah atau al-mihwar ats-tsalits tanzilul ahkami syar'iyyati ala ma yajiddu min waqa'i wa ahdath. Jadi artinya menghadirkan hukum-hukum syariah atas hal-hal baru yang terjadi dalam kehidupan kita, atas hal-hal baru yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Karena kalau kita kembali kepada bagian 2, yaitu tentang transisi atau perjalanan dari masa klasik ke modern, sebenarnya ada satu hal yang tidak bisa kita hindari, atau ada satu hal yang tidak bisa kita tolak dan tidak bisa kita tolak, gitu, yaitu tentang perubahan dari satu masa ke masa yang lain, perubahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, itu mau tidak mau menghadirkan hal-hal baru dalam hal apa? Waqa'i, peristiwa-peristiwa, wa ahdatsin, dan juga hal-hal yang baru terjadi dalam kehidupan. Nah, maka menurut Adnan Muhammad Amamah ini, pilar ketiga atau sumbu ketiga reformasi atau tajdid itu adalah tanzilul ahkami syar'iyyati ala ma yajiddu, jadi itu terhadap hal-hal yang baru, itu yang baru dalam konteks waqa'i dan hadas tadi, itu harus dihadirkan di dalamnya hukum-hukum Islam, gitu ya, sehingga hukum-hukum syariah, sehingga kebaruan itu tidak berarti lalu meninggalkan hal-hal prinsip yang terjadi, yang menjadi bagian dasar dari ajaran Islam. Oke. Kemudian apa yang menjadikan orang harus melakukan tajdid? Apa yang menjadikan orang harus melakukan pembaruan? Salah satunya disebutkan oleh Adnan Muhammad Amamah itu adalah li'anna nususus syariati mahdudatun wal khawadithul lati taqa'u mamdudatun. Nah, jadi karena nususus syariah itu, jadi teks-teks syariah itu kan mahdudah, terbatas. Yang disebut dengan teks syariah atau teks keagamaan kan sudah selesai. Al-Quran sudah habis, sudah tidak turun lagi dengan berhentinya kenabian Muhammad SAW, dan dengan tidak adanya Nabi Muhammad, penjelasan tekstual yang lalu menjadi teks hadis, ya, itu juga berhenti, sehingga para ulama mengatakan an-nusus asy-syar'iyyah mahdudah, atau teks-teks keagamaan terbatas, tetapi wal hawadits allati taqa'u mamdudah, tapi peristiwa-peristiwa selalu bertambah dan expanding, gitu, mengalami perkembangan yang luar biasa. Kemudian kalau kita lihat faktor lainnya tentu saja adalah perubahan tempat dan waktu. Perubahan tempat dan waktu, ajaran Islam atau hukum Islam itu menghendaki adanya perbaikan-perbaikan. Kemudian tentu saja masuknya unsur-unsur lain ke dalam ajaran Islam sebagai bagian dari kontak umat Islam dengan berbagai macam
elemen dalam kehidupan, apalagi di tengah keadaan seperti yang sekarang ini. Maka potensi masuknya elemen-elemen itu ke dalam ajaran Islam tentu sangat lebar. Maka kalau berkaitan dengan sebab tadi itu, maka kita bisa mengutip Profesor almarhum Profesor Mahfudz Zuhdi. Beliau seorang ahli hukum Islam yang dimiliki Muhammadiyah. Bukunya juga sangat terkenal dan digunakan secara luas di berbagai kalangan, terutama di kalangan akademia, yaitu tentang masail fikih yang tidak boleh juga kita lupakan adalah beliau pernah menjadi rektor Universitas Muhammadiyah Malang pada tahun 70-an. Nah, dalam hal ini Profesor Mahfudz Zuhdi menyebut bahwa istilah tajdid itu mengandung 3 hal itu. Jadi kalau kita kemukakan tentang pembaruan atau reformasi sebagai istilah itu, ternyata ada banyak istilah yang digunakan oleh para ilmuwan atau para ahli. Jadi ada tajdid, ada islah, misalnya begitu. Nah, dalam hal ini Profesor Mahfudz Zuhdi lebih cenderung untuk memilih kata istilah tajdid, karena istilah tajdid ini lebih komprehensif, karena di dalamnya ada 3 hal, ada 3 unsur, ada 3 elemen lagi. Jadi yang beliau sebut pertama itu adalah audatun. Audah berarti kata ada yaudu, artinya kembali. Nah, itu. Jadi audah berarti kembali, mengembalikan sesuatu kepada keadaan asalnya. Kemudian yang kedua adalah al-ibanah. Ibanah itu memelihara, konservasi, preservasi. Jadi menjaga supaya hal-hal yang ada ini tidak mengalami erosi dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah islah, perbaikan. Nah, maka kalau kita hubungkan pandangan ini dengan pandangan katakanlah ya Yusuf Qaradawi ya. Yusuf Qaradawi mengibaratkan reformasi atau tajdid atau islah itu adalah seperti membangun gedung, bukan membangun gedung, seperti memperbaiki gedung itu. Gedung tua kalau diperbaiki itu kan bukan berarti gedungnya diruntuhkan, tapi hal-hal yang rusak diganti, sehingga sama sekali tidak mengganti bentuk dasar gedung itu, tapi yang diganti adalah hal-hal yang sudah usang gitu. Kenapa usang? Ya karena perjalanan waktu. Nah, itu nanti sekali lagi pasti menimbulkan perdebatan di kalangan banyak orang. Memang ada ajaran Islam yang usang, harus diganti. Nah, pada wilayah itulah nanti kita akan kembali tentang apa yang dikemukakan oleh Adnan Muhammad Amamah yang dia katakan sebagai rokaizut tajdid. Rokaizut tajdid itu pilar ya, jadi kurang lebih sama dengan sumbu itu tadi. Nah, prinsip-prinsiplah yang harus diikuti dalam hal berkaitan dengan tajdid itu ya. Nah, dia menyebut pertama yang disebut dengan ar-raqizah al-ula itu. Ar-raqizah al-ula itu adalah al-jam'u baina khosatai tsabat wal murunah. Jadi dia mengemukakan salah satu prinsip di dalam reformasi atau tajdid itu adalah al-jam'u. Jadi rekonsiliasi atau keselarasan antara apa yang dia sebut sebagai as-sabat wal murunah. As-sabat itu artinya hal-hal yang bersifat sabitun, statis, konstan gitu, tidak berubah, ghairu mutaghayyir. Dan al-murunah itu artinya dinamis. Sehingga prinsip pertama itu ada konservasi, ada dinamisasi. Nah, gitu. Ada hal-hal yang harus dikonserv itu, ada yang harus dijaga, tapi ada juga hal-hal yang harus berubah karena dia mengikuti hukum al-murunah tadi itu atau dinamika. Nah, apa itu? Nah, gitu ya. Apa itu? Yang pertama adalah apa hal-hal yang sabat itu. Yang sabitun itu apa saja? Dia menyebutkan banyak sekali. Jadi dalam melakukan reformasi boleh, asal jangan pada hal-hal ini. Nah, itu. Jadi prinsipnya begitu. Orang atau muslim boleh melakukan reformasi atau tajdid asal jangan menyentuh wilayah-wilayah ini. Pertama itu adalah
al asya'ul lati tata'allaqu bil aqidah wal iman. Jadi akidah dan iman itu sesuatu yang tidak boleh direformasi. Nah, gitu. Karena bersifat thabitun tadi itu. Kemudian yang kedua adalah usulul kulliyah wa maqasidus syariah. Nah, jadi apapun bentuk tasdid, reformasi, islah yang dilakukan oleh para mustajid muslim itu boleh asalkan tidak menyentuh pada hal-hal yang bersifat usuliyah. Karena hal-hal yang bersifat prinsip dasar dan al-usul al-kulliyah, prinsip-prinsip dasar yang bersifat kulliyah, universal atau meliputi segala hal itu. Dan maqasidus syariah. Artinya maqasid itu adalah tujuan. Maqasidus syariah itu adalah tujuan. Tujuan hukum Islam itu dari zaman ke zaman tidak pernah berubah. Maka wilayah tasdid itu tidak boleh menyentuh perubahan tujuan. Memang dalam mewujudkan tujuan itu lalu terjadi perubahan-perubahan situasi, terjadi perubahan-perubahan fakta, terjadi perubahan-perubahan realitas. Nah, pada wilayah realitas itulah orang melakukan tasdid. Kemudian yang ketiga adalah al asya'ul lati tata'allaqu bil akhlaq wa fadailul amali. Jadi boleh melakukan tasdid, tetapi tidak boleh pada hal-hal yang bersifat berkaitan dengan akhlak dan hal-hal yang bersifat kebaikan, fadailul amal, kebaikan, keutamaan amal baik gitu ya. Nah, ini yang sering saya kemukakan. Saya sering secara pribadi memang saya sering mendapatkan kritik sebagai orang yang mengemukakan pandangan-pandangan terlalu berani atas tafsir pada agama gitu. Kemudian karena pandangan-pandangan keagamaan atau pemikiran-pemikiran keagamaan yang saya produksi baik lewat tulisan maupun dalam aneka forum itu sering menimbulkan pertanyaan. Satu ketika ada konfirmasi, tidak terjadi sekali tapi beberapa kali. Konfirmasi yang terjadi itu misalnya bertanya kepada saya tentang kok kamu berpikir begini. Maka saya katakan prinsipnya adalah pertama, yang saya lakukan adalah melakukan penafsiran ulang atau melakukan pemahaman kontekstual terhadap ajaran, terhadap prinsip-prinsip penafsiran terhadap Islam gitu. Jadi bukan Islamnya itu sendiri. Jadi saya mengajukan pandangan lain, pandangan alternatif atas pemahaman terhadap Islam. Sehingga kalau disebut melakukan kritik, maka kritik saya itu bukan pada Islam. Karena Islam itu terlalu agung untuk dikritik. Tapi yang saya kritik adalah sebagian pemahaman orang terhadap Islam. Nah, ternyata ngomong begitu itu gak mudah difahami. Karena orang cenderung melakukan identifikasi atau penyamaan, mengkritik pemikiran keagamaan itu dianggap sama dengan mengkritik Islam. Padahal bagi saya itu berbeda. Kalau saya mengkritik pemahaman, katakanlah Hizbut Tahrir tentang khilafah, itu lalu dianggap mengkritik Islam itu sendiri. Bagi saya tidak. Kalau kita mengkritik khilafah lalu dianggap sama dengan sebangun dengan mengkritik ajaran Islamnya itu, berarti di situ telah terjadi pemutlakan bahwa seolah-olah yang paling sah itu faham keislamannya adalah Hizbut Tahrir itu. Nah, maka di sini perlu ditegaskan yang tidak berubah itu adalah antara lain akhlak dan fadailul amal. Sehingga saya sering mengatakan dalam konteks itu, saya berpikir begini, saya berpikir begitu, tetapi dalam hal akidah dan akhlak bagi saya itu sudah selesai dan tidak perlu diutak-atik. Tapi kadang karena persoalan mungkin orang sudah terlampau jauh menilai, sehingga penjelasan seperti itu pun tidak bisa diterima. Padahal kalau kita rujuk kepada kitab-kitab seperti ini, sudah jelas dijelaskan itu bahwa wilayah as-sabat
itu adalah salah satunya al-aqidah. Nah, gitu. Al-aqidah, akhlak ya, dan fadlul amal. Maksudnya begini, kalau akhlak itu berkaitan dengan persoalan-persoalan baik dan buruk, di tempat manapun sepanjang mereka adalah manusia, maka tahu bahwa ini baik, ini buruk. Dalam istilah yang saya sering gunakan itu adalah tidak ada akhlak kontekstual. Akhlak itu ya sahabat, itu tidak ada akhlak kontekstual. Itu maksud saya, kalau di sini berarti kita harus begini, dalam arti bisa menyelisihi pandangan ini, enggak. Namanya akhlak itu ya di mana-mana ya begitu. Nah, maka fadlul amal juga begitu, sehingga ada istilah amaro bil ma'ruf ya. Limadza summiya bil ma'ruf? Kenapa istilah mengajak kebaikan itu disebut dengan al-ma'ruf? Al-bir dan ma'ruf. Karena al-ma'ruf itu artinya sesuatu yang terkenal. Sudah dikenal semua orang. Maknanya kalau kita berbuat kebaikan itu, sesuatu yang baik itu ya dikenal orang di semua tempat, ya namanya baik ya baik ya, gitu loh. Nah, sehingga di antara rincian ar-raqizah al-ula dari roka izu tasdid itu adalah al-jam'u baina khosatai thabat wal murunah. Jadi kita harus tahu wilayah-wilayah yang sabit dengan yang mutakhoyar itu yang mana. Dalam bahasa kontemporer disebut dengan murunah ya. Kalau kita kaji kitab-kitab klasik, memang istilahnya sering digunakan sabit dan mutakhoyirat, sawabit dan mutakhoyirat. Tapi ada istilah baru yang saya temukan ketika membaca kitab-kitab kontemporer, itu adalah al-murunah. Al-murunah itu yaitu tadi dinamis. Kemudian yang keempat adalah al-ibadah. Al-asya'ul lati tata'allaqu bil ibadah, itu la yajuz. Orang melakukan tasdid dalam bidang ibadah ya nggak bisa dong. Ibadah itu sesuatu yang harus kita terima. Maka tadi saya katakan, di tengah kritik, di tengah keraguan orang pada pemikiran-pemikiran yang saya kemukakan, baik secara tertulis maupun dalam konteks tertentu, saya sudah memberikan batas. Al-ibadah wal akhlak wal aqidah itu sudah tidak perlu kita pertanyakan lagi. Yang kita ingin reform itu adalah pemahaman manusia terhadap Islam, kemudian bagaimana Islam dipraktekkan dalam situasi tertentu yang kadang-kadang menyelisihi perkembangan zaman. Jadi pada wilayah ibadah. Kemudian yang kelima adalah ahkamul hudud. Nah, itu tidak mengenal, menurut Adnan Muhammad Amamah itu ahkamul hudud itu tidak mengenal reformasi. Nah, balik berarti kalau kita sudah bicara soal hudud ini, mau nggak mau harus balik ke prinsip-prinsip atau istilah-istilah dasar hukum Islam, yaitu ada hukum yang namanya hukum hudud, ada hukum yang sifatnya itu takzir itu. Nah, apa yang disebut dengan hukum hudud itu adalah hukum-hukum yang sudah jelas batasannya begini, sudah itu al-maktubah fil Quran was sunnah. Nah, nanti kan kita lihat juga ada hal-hal apa kaitannya dengan hudud itu. Ada prinsip lagi nanti atau poin lagi. Tapi yang bersifat takzir, artinya kalau hudud itu hududullah, itu ya sudah ketetapan Allah begini, ini sabitun. Tapi kalau takzir artinya hukum yang bersifat fleksibel. Quran dan hadis tidak menyebutkan secara eksplisit itu. Yang penting sejalan dengan prinsip maqasidus syariah yang al-khamsah itu, maka diserahkan kepada penguasa. Takzir itu artinya hukum penguasa, keputusan penguasa terhadap sebuah persoalan sebagai hukum. Nah, maka dalam al-hudud tidak boleh ada reformasi. Kemudian ahkamul muqaddarat, hukum-hukum yang berkaitan dengan kadar. Nah, kadar itu ya jumlah ya. Hukum-hukum yang berkaitan dengan kadar atau jumlah. Al-ahkam al-muqaddarat, seperti waris itu kan muqaddarat. Nah, meskipun nanti kita lihat dalam perkembangan di Indonesia misalnya, setidaknya ada 2 teori waris yang nanti membuat kita harus berpikir keras, apakah ini melawan al-ahkam al-muqaddarat atau tidak. Nah, nanti kita lihat ya. Misalnya dalam pemikiran Profesor Munawir Sazali dan
Profesor Hazairi. Tapi itu nanti di materi berikutnya atau di materi-materi yang akan datang, yang saya harap teman-teman nanti bisa berkontribusi dalam membahas ini ya secara langsung, dalam arti Anda juga harus banyak membaca dan membahas tema-tema seperti ini. Kemudian 5, 6, 7, yang ketujuh itu adalah kullul ahkamil lati masdaruha nususul Quran wa sunnah mubasyaratan. Nah, itu tadi yang saya katakan. Penjelasan tentang hudud tadi itu salah satunya ya, penjelasannya itu adalah al-hudud itu al-ahkamul lati masdaruha nususul Quran wa sunnah mubasyaratan. Jadi sumbernya itu Quran dan sunnah secara langsung. Nah, itu tidak boleh dilakukan reform, tidak boleh dilakukan tasdid. Nah, gitu. Oke. Ini ya, ini masih materi yang pertemuan yang ketiga sampai di sini. Ini bagian satu dari materi ketiga, gitu ya. Supaya tidak terlalu panjang, kita akhiri sampai di sini dan kita akan lanjutkan pada video yang berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.